Apalagi kalau apinya sudah selesai. Panas kalian tahu. Kalau itu silakan ibu toel Pak RW teh. Pak RW sing keluarkan kulkas teh cair. Biar kita tidak kena dehidrasi. Ya, karena kita biar tidak kena dehidrasi Bu. Ya, karena menghadapi api itu panas Pak Didin. Ya, karena ke pemadam kan mungkin mental-mental dulu. Enggak. Betul Bu. Bu Mimin, betul ya. Saya berbicara apa adanya Bu. Keluarkan karena dehidrasi Bu. Menghadapi api itu dehidrasi Bu. Ya, karena Pak Didin, karena pemadam tidak mungkin Bu anak semprotan suhunan. Uyuh kadieu. Ada pancarannya maksimal Bu. Lihat Ibu kalau ada kebakaran. Kaca genteng berterbangan, kaca-kaca pecah. Genteng-genteng berterbangan. Betul nggak? Karena itu tekanannya di atas 8 bar. Mungkin Ibu bisa membayangkan kalau kan Ibu. Bayi betul langsung Bu. Bayi sepiteng dia. Betul Bu ya, sekali lagi pengalaman saya ini. Nanti saya bantuan mengharapkan Ibu Bapak. Ini yang saya paling miris Pak Didi ini. Ya, umpamakan terjadi kebakaran. Kalau kata seni kebakaran itu di kita itu TK65. Terjadi kebakaran. A1. Umpamakan rumah yang terbakar ini. Ini rumah, ini rumah, ini rumah. Yang terbakar rumah ini. Ya Pak ya. Protap kami, begitu ada kebakaran, 3 mobil yang keluar Pak. Yang 1 mobil rescue, yang 2 mobil pancar. Fungsi mobil rescue untuk memeriksa apakah di rumah itu ada orang terjebak enggak. Karena dikhawatirkan orang terjebak Bu ya. Umpamakan clear tidak ada. Mobil rescue ke pinggir Bu. Yang 2 mobil pancar segera melakukan action. Yang 1 nyemprot rumah yang terbakar, dan yang 1 lagi nyemprot rumah yang ada di sekitarnya. Pada posisi ini pemadam dicarikan baik. Geo, siapa pemadam? Ima ayu kado, ima batu disemprot. Padahal bukan itu Pak masalahnya. Karena yang dikhawatirkan kalau konduksi radiasi panas nyampe ke rumah ini, panasnya sudah nyampe 230 derajat. Panasnya sudah nyampe 230 derajat. Itu pupuk juga Bu. Nah, kalau kebakaran itu nanti susah. Makanya pemadam sebetulnya yang menjadi skala prioritas kami rumah yang di sekitarnya Bu. Iya, pendinginan. Dilakukan pendinginan. Biar radiasi panas tidak nyampe sini. Sebetulnya rumah Iman pemadam gas di susah selamatkan Bu. Sako sinetronnya Bu agaknya ngebebenyo pun. Apa? Karena gini Pak, begitu kita semprot, sebelum air jatuh ke titik api Bu, itu sudah mau bulan Bu. Kalau panasnya sudah di atas 1000 derajat. Makanya sako bebenyokeun Bu pemadam teh. Ibu contoh pernah di Gede Bagi dan kebakaran. Bersih dengan besi teh sagedung cangkeng Bu. Begitu panasnya sudah nyampe 2000, jadi ngelain Pak. Bu, langsung amruk Pak. Si besi teh kieu Bu, ngelain. Nah, setelah support ke pemadam, baru geras deui kieu Pak. Tapi konstruksinya sudah betul Bu. Bangsa ketengna gini sok di yang sebelahnya tuh ya. Ya pasti Bu. Ya, maksud takut banjir. Ya Bu. Karena kacanya diputuskan dulu. Iya. Karena kita tidak perhatikan backdraft Bu. Backdraft itu jadi penyalahan api secara tahu. Bu. Nanti kalau dilihat ya Bu ya nanti setelah kompresif lah. Kalau ada tahun depan ke depannya Bu, alhamdulillah kalau pemilik orang deh ibunya. Nanti 2028. Bu cita ada. Tapi Bapak ya. Ibunya. Ya Bu gitu. Sengaja dipecahkan Bu, biar ada udara Bu. Ya udah. Masuk ya. Iya, soalnya
klinik saya tuh pernah tetangga ini. Iya. Jadi klinik orangnya diruksakan gitu. Sudah pasti tidak ada supaya Iya. tadi makanya kalau hutan perawatan biar tidak disekat situ. Ya. Nah, kembali lagi. Ini namanya APAR. Ya. APAR ini akronim dari alat pemadam api ringan. Pengertiannya adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dibawa, dijinjing, dan dioperasikan oleh satu orang. Mempunyai berat antara 1 kilo sampai 9 kg. Itu yang termasuk kategori APAR, Bu, ya. Jadi kalau ibu bapak suka melihat di tempat-tempat SPBU yang pakai roda, biasanya cuma di belakang, Bu. Itu namanya APAP. Apa? Apa? Alat pemadam api beroda. Beratnya ada yang 25 kilo, ada yang 50, ada yang 75, dan yang 100. Ya, apa itu? Kalau di belakang biasanya di SPBU, kalau depan biasanya pasir, pakai drum, potong. Bapak pernah lihat nggak Pak Ibu? Ya pasir. Ya, jadi pasir itu bukan untuk kucing. Tapi takut-takut. Ya, manakala apabila sudah habis, antisipasi kita bisa gunakan pasir itu. Ya Bu ya? Batai ucingan. APAR ini digunakan sewaktu api masih dalam tahap awal. Kira-kira 1 meter atau 1,5 meter ya. Itu bisa dipadamkan. Nah, APAR ini ada 5 jenis ya. Yang pertama APAR dari halon, yang kedua APAR dari CO2, yang ketiga APAR dari powder. Nah, ini yang punya saya, ya. Ini APAR jadi CO2 Pak. CO2. Ini yang punya Pak Didin, yang punya saya. Ini APAR jenis powder. Yang ketiga halon, yang keempat pom, dan yang kelima air. Jadi APAR ini semuanya ada 5 jenis. Halon ada, gas ya. Dari kedua jenis APAR ini, secara fisik apa yang membedakannya Pak? Ya, guna apa? Apalagi Pak? Sorongnya. Apa Bu? Ya tebar bekas. Apalagi? Silakan. Apa? Buka pus apa? Oh, ya saya besar itu. Oh iya, Pak Didin. Oh iya. Oh iya. Jadi Pak Didin. Oh iya Pak Didin. Oh iya ya. Ini Pak. Tinggal dekat, gue tinggal dekat. Kalau ibu bapak melihat APAR yang batangnya sudah keras begini, di saat pengoperasian ibu tidak boleh pegang ini. Kenapa? Karena ini sifatnya dingin. Ingat, saking dinginnya ini minus 70 derajat di bawah nol. Ya, betul Bu. Karena kalau ibu terlalu lama, nanti dia khawatirkan ini. Ya, jadi pegang ini Bu ya. Jangan pegang. Jadi jika ifate. Nah, gitu Bu kapus. Jadi ibu kapus jangan pegang batangnya. Ya, ada yang salah? Iya batangnya. Jadi cara pengoperasiannya, Pak Didin pegang pantatnya. Pegang gini Pak. Lalu batangnya arahkan ke titik panas. Nah, makan Bu kapus titik panas. Ingat Bu, ini harus dekat Bu. Setelah dekat, ini titik tekan aja Pak. Dingin Bu. Dingin ya? Gak usah dingin Bu. Udah mati rasa. Ini dingin Cok. Ya, dingin Pak. Saya udah dingin Pak. Nggak apa-apa Bu. Saya berani menyemprotkan yang apa yang saya bawa di depan Bapak dan Ibu sekalipun jarak dekat. Karena ini tidak menekan bekas Bu. Betul nggak? Saya berani. Tapi saya tidak berani menyemprotkan apa yang Pak Didin punya di sini. Ya, bukan Bu. Karena kalau saya semprotkan di sini, saya khawatir ibu bapak pulang ke dia cari bulan. Putih Bu. Powder Bu. Makanya saya tidak berani. Tapi yang ini sangat efektif untuk di luar ruangan. Di luar ruangan. Nanti akan teriakan dia jawab. Ya. Kayak dia mochi punya. Ya boleh Bu. Ya. Coba tadi dia. Ya. Coba.
Ya, Bu, ya. Kalau untuk di dalam ruangan sebenarnya lebih bagus. Gini, nanti Bu ya. Pertanyaannya Bu kamu setelah praktek Bu ya, biar diimplementasi Bu. Nanti akan langsung terjawab Bu ya gini. Maka saya harus kumpulkan Bu. Bu akhirnya nanti kumpul dulu aparnya saya. Enggak apa-apa. Nanti ini jadi evaluasi ya Bu. Ya Bu kapus ya. Lagi. Ingat. Ini apar jenis kodok Bu ya. Yang paling punya. Bagian-bagian dari apar ini namanya tabung. Ini namanya handle. Ini namanya pin, ini namanya nozzle, ini namanya selang, ini namanya indikator. Tolong catat Bu, nanti saya mengharapkan ada feedback Bu ya. Ada umpan balik Bu. Punten Bu, kabus izin. Izin kemana? Izin kemana? Indikatornya? Saya ngecas Bu. Muntah hijau. Saya pusing ngecas Bu. Ibu izin, jalan kemana Bu? Hijau. Ingat Bu. Kalau ibu bapak melihat apar yang ada indikator, lalu bapak melihat jarumnya ke hijau, apar ini menandakan masih ada tekanan. Jadi bisa di. Tapi kalau jarumnya mengarah ke merah kiri, apar ini menandakan sudah tidak ada tekanan. Jadi tidak bisa di. Kalau jarumnya mengarah ke merah kanan, apar ini menandakan tekanannya berlebihan. Tekanan. Untuk tabung yang masih baru itu tidak ada masalah, boleh saja. Tapi kalau tabungnya sudah lama, tabungnya apalagi sudah di atas 10 tahun, ini sesuai Kepmen PU nomor 4 bahwa kadaluarsa apar jenis kering 10 tahun. Kalau jenis basah 5 tahun. Paham? Sekarang cara penyimpanan apar. Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan ibu bapak dengan adanya pelatihan ini mulai peduli terhadap alat ini. Kalau ibu bapak memiliki alat ini, umpamakan di rumah Bu ya, lihat cara penyimpanan. Nih, apar ini kalau dibelah seperti begini Bu. Ya Bu ya, yang Pak Didi ya, begini. Cara penyimpanan apar ini jangan simpan di lantai Bu ya, kecuali kalau pakai ini. Pakai alas. Ya, kenapa? Karena yang pertama tabung ini cepat korosif, Pak. Dan yang kedua, tabung apar ini di sini diisi oleh racun api. Racun api ini sejenis campuran kimia yang namanya kalium sulfat dan monoamonium fosfat. Nah, si racun api yang ada di tabung ini, kalau sering terkena hawa dingin, ini cepat membeku. Sama seperti manakala ibu bapak menyimpan semen di lantai. Nah, kalau sudah membeku, dikhawatirkan, begitu alat ini mau dioperasikan, begitu handle ini ditekan, dikhawatirkan si racun api tidak keluar Pak, karena nyumbat di sini. Jadi itu esensinya Bu. Kenapa cara penyimpanan alat ini jangan asal-asalan? Ini alat safety, cara penyimpanan pun harus sesuai prosedur. Pakai alas, minimal 15 cm, maksimal 1,20 meter. Disimpan di tempat yang mudah dilihat, dekat pintu. Digantung. Ya bunya, ya Bu Min, gantung, dekat pintu. Jangan disimpan di kamar, ingat Bu. Betul, apalagi sampai di lemarian Bu. Ya, kenapa? Karena takut-takut manakala terjadi kebakaran, ibu susah sendiri dulu. Paham? Nah, sekarang kita ilustrasikan. Umpamakan ini titik api. Di sini tempat penyimpanan apar. Ilustrasinya gini. Ini bisa apar bolu. Ini cepat ya Pak. Ya. Begitu melihat titik api, ingat. Pak Didin dan Ibu Mimin ulah cocorokan Bu. Ya. Karena api paling pantang untuk teriakin. Ambil alat ini. Setelah diambil, alat ini jangan dulu dibawa ke titik api. Upamakan jaraknya kira-kira 30 meter ataupun 40 meter. Tapi langkah pertama, Pak Didin simpan. Simpan, ini udah teknis. Tolong perhatikan. Sok Bu yang belakang Bu. Boleh nurutan aja Bu. Sok Bu. Berdiri Bu ya, biar kelihatan Bu. Tangan kiri ibu bapak pegang dari tabung. Ingat. Ya, ku bumi cekek bener Bu. Pegang ini Bu ya. Ya, pegang ini. Tangan kanan masukin. Tadi gini. Posisinya gini. Ya, posisinya gini Bu ya. Bumi jadi ulah emoki ya Bu ya. Dasar sepeda tahlilannya. Biar bertenaga.
Silahkan Ibu Bibi bisa menggunakan tunjuk boleh, ya. Pak Didin bisa menggunakan jari tengah boleh. Oke, Pak, biar boleh. Ya, Pak. Boleh Pak, ini Pak ya. Ini agak diputar, biar terkunci. Cabutnya diputar. Putarnya ke kanan kiri. Bebas Pak. Balik pukul, asing lo pukul ringan. Apa mau pas ada cis? Nah, ini gini. Nah, ini gini Bu ya. Nah, jangan seperti begini Bu ya. Ya, udah. Karena yang jadi ambil. Harusnya seperti yang saya, nah cuman yang saya agak. Ya. Nah ini, ya, ini bagus. Ayo diputar Bu. Tuh. Tuh. Ya. Ilmu ini kelihatannya sangat sederhana. Betul nggak Bu? Padahal ini sangat krusial Pak. Ini sangat penting. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena cepat lamanya pemadaman sangat ditentukan oleh pelepasan pin ini. Tolong diingat, umpamakan ibu bapak di saat pelepasan pin, pegangnya salah-salah. Karena faktor ketidaktahuan. Ibu langsung pegang, kerok ibunya. Kalau cara pemegangan seperti begini, yang salah Bu, jangankan sama satu jari. Sama 5 jari pun susah Bu. Kan itu kunci. Itu kunci. Kayak Bu Mimin panik juga Dodi. Panik juga Bu Mimin. Itu nggak sob. Cabut Bu. Susah Bu. Sob Bu Mimin. Susah. Karena ditekan itu. Kan tekan. Tekan. Sob, ya Bu kan tekan Pak Paulan. Cabut. Salah ini yang salah. Sekarang yang benar. Punten, tangan kanan, tangan kiri pegang oleh tamu. Sekarang kucingnya. Kucingnya. Duduk. Tuh. Ini yang tepang tahu. Jangan, Bu, jadi pegangin oleh tamu. Pegang, cekek, ini cekek, dipegang oleh tamu. Udah gini, tes, Bu. Ingat dites dulu. Jadi apa ini jangan dulu dibawa ke titik api sebelum dites. Kenapa? Kan dikhawatirkan ibu bapak udah jauh-jauh bapak bawa apa ini, nyatanya jalan. Tangan kiri ibu pegang nosal, tangan kanan pegang handle. Kenapa harus tangan kanan pegang handle? Maksudnya agar bertenaga di saat berkanan. Kecuali kalau ibu bapak tidak. Paham? Tes. Setelah keluar, lalu ibu bapak bawa. Ingat, biar satu suara di saat pembawaan apar bawanya gini Bu Mimin. Bawanya itu jaraknya titik api ya. Jadi bawa gini Bim. Ini bukan tidak gagak ya. Beda, gini aja bawanya. Jadi ibu lah. Jangan panik aja. Jangan panik. Ya. Nanti setelah 3 meter stop. Nah ini perbedaan Pak. Kalau yang CO ini harus dekat. Ya, karena panasnya yang diserap. Sedangkan yang ini harus ada jarak. Kenapa harus ada jarak? Karena ini udaranya Bu yang ditutup. Jadi kalau ibu terlalu dekat, dikhawatirkan nanti racun api malah melewati titik api Bu. Kalau melewati pasti apinya sulit padam. Sedangkan pemadaman dengan menggunakan apar ini, kita ini harus efektif efisien. Karena kita ini harus berburu dengan waktu. Jadi 3 meter dulu stop, Bu Mimin. 3 meter. Nanti ibu lihat lidah api. Kalau lidah apinya ke timur, ibu tembak dari barat. Kalau lidah apinya ke utara, ibu tembak dari selatan. Harus searah dengan angin. Karena kalau melawan arah angin, ibu kan juga harus angin. Ikuti. Kalian tabu. Ya, paham ya? Paham ya? Pegang di sini. Bu Bin, pegang dulu sal. Jangan salah ingat. Jangan pegang di sini. Ya, betul Bu. Apalagi di sini Bu ya. Kenapa Bu ada yang salah? Mau terarah lah. Dah gitu Bu. Karena kalau ibu pegang asal-asalan, dikhawatirkan hasilnya tidak akan fokus. Dia kagak, kan itu kan dia gitu. Pegang sini, lalu handle ini tekan. Tekan sekaligus. Yang ditekan ingat permukaannya, bukan lidah apinya.
Ini kelihatan sederhana, tapi ini sangat fatal, Bu. Lihat contoh ini. Lihat, Bu, umpamakan ibu salah-salah. Yang disemprot sama ibu itu lidah apinya. Lihat. Susah, betul gak, Bu? Tapi sekarang kalau ditiup permukaannya, sok ya ciciri jalan wanita. Ibu bibirnya kayak Bu. Nggak apa-apa, Bu. Sekali-sekali, sok. Ibu nggak apa-apa, Bu. Kayak bisa gaji ini kurangan permuka kusuk. Nggak apa-apa, Bu. Cepat, Bu, cepat. Ya, ini yang salah, sok. Ibu siapa namanya? Bu Nafi, sok. Ini semprot lidah apinya, Bu. Ya, tengah. Kantung akan mati. Nggak, sok. Ulah, aku nggak masalahnya, sok. Susah betul nggak, Bu? Yang keras. Jadi kalau Ini nggak dibayar. Tuh, sama tuan tahu dulu ada. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Nggak sederhana berarti. Ya, bawahnya, Bu. Ya, bawahnya semprot, tenang aja. Semprot bawahnya, Bu, ya. Dari permukaannya semprot. Dimulai dari titik api terdekat dulu, Bu, ya. Semprot. Tekan, Ibu. Tekan sekaligus. Tekan, lalu digoyang gitu. Disapu. Ya, Bu Mimin ya. Tapi yang goyang tangan Bu Miminnya. Jadi bukan. Nah, gitu. Baik, karena waktunya sangat samporet, ada pertanyaan nggak nanti ya? Ada Pak gini, kalau seandainya itu kan tabungnya 3 kilo, Ya. tapi kan tidak semua di rumah 3 kilo, ada yang 12 kilo. Kalau seandainya apinya besar kayak gitu, Sama biasanya dipikul Pak kalau yang 3 kilo. Nanti saya sekarang kebetulannya tadinya pakai Maksudnya gas. kalau waktunya nanti agak panjang, Atau gas. tabung. kita pakai Gasnya, secara visual gas dulu ya. tabungnya. Maksudnya tabung gas. Di Pak di paminggo. Tapi Tapi tetap itu jalurnya maju itu mah. Kalau dipikul. Kalau ini kan mundur. Kalau ini harus maju karena apinya ke sana. Oh. Ya. Oh my God. Nah, Iya, di produksinya. Kalau misalkan sudah kadaluarsa, Jadi yang ini tapi akhirnya masih bagus, masih bisa digunakan. Ini Bu ya. nih. tengah jamin. Label itunya Nah, kali sekarang Pak, gini, ada labelnya. sebelum menjawab saya bertanya dulu. Bu gini, obat kadaluarsa bulan Desember. Ya. Kan sekalian ya. Diminum bulan Oktober sekarang. Kira-kira bisa nggak? Desember bilang apa? Itu masih Desember payun, yang akan datang masih Desember kapung. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Cuman di sana ada resiko. Ya bisa keracunan. Betul nggak? Obat kadaluarsa bulan Oktober. Tadi Oktober kebalik. dibilang Desember bisa. Ya. Biasa. Nah ini pun sama Bu. Umpamakan ini kadaluarsa bulan tahun sekarang dipakai bulan tahun depan. Bisa nggak? Ya mungkin bisa. Tapi di sana ada risiko. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena apar ini Bu terdiri dari bagian-bagian yang harus safety. Umpamakan racun apinya bagus, tabungnya bagus, indikatornya bagus. Tapi kalau tekanannya ini nanti mengeras, ini kan sudah begini Bu. Ya, anggap Bu, Bapak. Betul nggak? Harus seperti ini Bu. Kenapa? Karena kalau terlalu lama dikhawatirkan kan ini sifatnya korosif ya di sini. Kalau terlalu lama nanti dikhawatirkan ini mengeras Bu. Jadi susah. Kayak Bu panas kalau ini kalon tuh gitu. Abagal Jadi gitu Pak. Coba ya? Bisa sih bisa. Cuman di sana ada risiko. Ini sama juga. Terjawab? Bisa terjawab Bu? Bisa. Ya, satu lagi sob. Tapi kan nggak bisa murah gitu nama. Oh enggak. Apa Bu Robi? Ya. Ya. Nanti Bu ya akan terjawab sambil praktek dengan Ibu percayaan Bu Dokter. Pokoknya ingat aja, ini sebelum digunakan, ini kan jalurnya ke tengah, ya Bu ya.
Ini nanti terjauh langsung Bu ya. Ini sebelum digunakan, ini jarumnya ke hijau. Nanti langsung akan terjawab. Nanti ya Bu ya pertanyaan. Ada lagi? Nanti kan kita praktek dulu di sini. Maksudnya kalau misalnya udah dipakai tapi cuma sedikit gitu nyemprotnya. Iya. Nah, Bisa dipakai lagi. jadi ya. biar nggak 2 kali menjawab. Nanti sekali lagi. Kita tunggu urusan tidak. Tenang aja deh, bukan kiamat isuknya tuh Bu. Boleh nanya Pak? Siap. Kan tadi kata Bapak ini tuh kan yang kita punya itu powder ya. Kemudian kalau yang itu Bapak kan CO2 ya. Apakah kalau dia sudah diisi powder selamanya harus diisi powder atau bisa diganti dengan yang lain? Mungkin bisa sih kalau umpamakan dengan foam misalnya. Dengan foam beda, tapi sama saya tahu. Dengan halon masih bisa. Tapi dengan seum nggak, bukannya seum ini terlalu. Oh beda dalam ya. Karena ini di atas 40 bar Bu. Ya, ini tekanan. Makanya Ibu kalau kebetulan di sini tidak menyediakan apa yang jenis cartridge, ini jangan Bu ya kalau di rumah Bu. Karena ini tekanannya menggunakan CO Bu. Ini tekanannya kencang Bu. Makanya saya tidak mengajukan yang ini. Ya. Kalau untuk di rumah mah lebih baik. Ya itu kondisional Bu. Umpamakan kalau di rumah Ibu banyak alat-alat komputer ataupun di rumah Ibu buka bisnis catering, saya sarankan Ibu gunakan yang CO. Tapi kalau untuk di rumah biasa ataupun di mobil, saya sarankan Ibu gunakan yang powder. Karena yang powder ini punya manfaat ganda Bu. Di satu sisi yang powder ini sangat efektif untuk memadamkan 3 kelas kebakaran. Baik itu kebakaran dari listrik, kebakaran di bahan cair, dan kebakaran di bahan padat. Alat ini sangat ampuh. Nanti akan terjawab di sana. Dan di sisi lain, alat ini pun sangat efektif, sangat ampuh untuk jaga-jaga diri Bu. Manakala Ibu dihadapkan dengan bajing luncat, ya, jeung bangsat Bu, Semprot. Ibu tidak perlu khawatir, betul Pak. Ibu tinggal buka dikit, jos Pak. Kalau matana, saya langsung pasti masuk Ciceno Pak. Karena kalau kena mata pedih. Asal ibu bapak udah ditakolkan Bu. Ditakolkan, mau tetap urusan dia. Itu aja Bu. Kalau di mobil yang ini sifatnya netral Bu ya. Ibu mau disimpan di mana saja aman. Karena kalau kena panas nggak memuai, kena dingin nggak mengeluh. Baik, cukup ya Bu. Karena nanti ada materi lagi, materi evakuasi gempa ya Bu ya, dengan masalah ini kampung meledak. Baik, materi saya Pak ya cukup pada sekian. Saya tidak akan terlalu panjang lebar ya, karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, dan kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tuh mata Bu. Anda tuh, Bu ya terkasih saya obat Bu. Iya. Udah saya. Ya, kita sampai jam berapa? Sampai maghrib. Ya, tadi udah dibahas belum tadi di yang lain belum ya? Belum. Biasanya. Iya. Oke. Ibu pakai kayak gini? Ya. Semuanya pakai kayak gini? Enggak ada yang tinggi, yang 15 kilo. Ada yang Ada yang 12 kilo. Tapi ada yang pakai warna ini? Ada. Ada yang pink ada. Yang warna pink. Yang pakai yang ini? Ada yang kayak gini? Banyak. Tuh. Tuh. Tuh, kalau dibaca Pak? Miskin. Bukan kata saya ya, kata tabung. Ada yang pakai warna pink tadi? Ada. Orang kaya berarti ya. Tabung gas LPG ini meledak nggak? Meledak nggak? Sekarang enggak. Ada. Sekarang enggak. Sekarang nggak. Saya ledakin di sini boleh? Enggak boleh. Di sini diasuransiin? Enggak. Ya, iya. Pakai BPJS asuransi? Oke, ya. Tadi sama Pak Dini, kan api bisa nyala karena ada berapa unsur? Ya. Apa aja? Udah rata. Oke. Tadi ditutup pakai tangan, apa yang dihilangkan? Udara. Api bisa nyala nih. Karena Ada bahan. ya, oksigen atau udara, bahan dan panas. Tadi ditutup Bahan. ya. Bahan dan udara. Oksigennya atau udaranya dihilangkan. Ya. Sekarang kalau misalnya tadi ditiup ya Bu tadi. Apa yang dihilangkan?
Panas. Panasnya. Suhu panasnya diturunkan. Terus dicabut tadi udah dicabut? Belum. Dicabut tadi udah? Oke. Kalau dicabut apa yang dihilangkan? Bahannya. Jadi kalau misalnya ada api atau ada kebakaran, hilangkanlah salah satu unsurnya. Mau oksigennya boleh, mau bahannya boleh, ataupun mau panasnya boleh. Ya, sekarang saya nanya, kalau rumah kebakaran apa yang harus dihilangkan? Rumahnya. Berarti habis kebakaran kalau rumahnya. Apa yang harus dihilangkan? Panas. Panas. Pakai apa? Pakai air. Air Pakai apar. Air macam Pakai air kombelan. Air dingin, sepiten. air panas. Biar seperti Pakai air dingin. Kalau pakai air panas mati nggak? enggak. Kalau ngerokok, bapak ngerokok, disiram pakai air kopi panas, mati nggak rokok? Mati. Kenapa mati? Karena panas ketemu panas juga berarti negatif ketemu. Sama-sama panas. Air dingin sama air panas, apa bedanya? Suhunya apa? Panas. Turun. Turunnya diturunkan. Beda nggak air panas sama air dingin? Beda suhu. Beda Beda suhu. suhu. Suhunya apa? Panas, ada yang panas, ada yang dingin. Oke. Kalau pakai air dingin, pakai air panas bisa mati? Bisa. Tapi kalau air panas harus ngegolak dulu ya. Harus nyalain dulu panasnya. Bisa mati tapi harus pakai air yang bertekanan. Bukan cuman air yang disiram. Kalau misalnya ada api dari katel misalnya lagi masak ya, terus ada api. Ketika ada api, jangan pernah coba-coba pakai air yang di baju makin gede. atau diseblokin, jangan. Ya, iya nanti ngegedein. Nanti jadi Matiin aja. besar. Lebih baik karung goni boleh ataupun selimut boleh. Tapi masalahnya nanti kalau misalnya kebakaran dari listrik di atap bisa pakai karung goni acak-acakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan. Susah ya kayak gitu. Nah, oke. Tadi kebakaran kalau misalnya dari seorang. Oke, bahaya nggak kalau kayak gini? Bahaya. Enggak, kalau kayak gini nggak bahaya. Kenapa Ini nggak karena bahaya? apinya kelihatan. Ini tahu. Oh, sebenarnya dari sini tinggal tipe aja. Yuk. Ya. Ini yang bahaya. Nggak tahu apinya belum keluar, udah sampai mana isi tabung gas. Ya. Nih, ini sama saya sengaja dibolongin. Ya. Selama ini ada yang tahu kalau ada kebocoran, kita nggak tahu. Ya. Ternyata ibu lagi masak. Terus ada selangnya yang udah bercak-bercak ternyata bocor yang penuh. Ketika tabung gas LPG keluarnya kemana sih? Ke atas, ke bawah, apa? Ke tengah. Ke atas. Bawah, ke atas, ke tengah. Gimana bocornya? Ke bawah. Kalau keluar isi tabung gas LPG nih keluar. Ke atas. Nih keluar, ini keluarnya kemana? Ke atas, Iya, atas. bawah, Ke atas. Ke bibir. Atas. Ke atas. Atas. Sebetulnya berat jenis tabung gas LPG itu sama seperti air, jatuhnya ke bawah. Oh. Ke bawah dulu Pak. Kalau bak mandi diisi sama air ya penuh, nggak ada lagi ruang, dia pasti melebar kemana-mana. Sama seperti isi tabung gas LPG ini. Oh dia bocor, keluarnya dia ke area bawah dulu, bagian bawah. Satu dapur nih, dapurnya kedap sama nggak ada lagi ventilasi udara. Ventilasi udara biasanya cuma di atas, ya. Ada bolongnya di atas. Full isinya tabung gas LPG bocor. Dia dari bawah dulu penuh satu ruangan. Nggak ada lagi tempat dia keluar dengan bersatu dengan udara lainnya. Akhirnya udah melebihi saklar lampu. Ya, bapak ibu nyalain lampu cetrek, dah itulah yang jadi ledakan. Ada apa
Percikan api. Enggak, serentak. Jadi api serentak. Itu seperti tabungnya itu ketika nanti tabung gas LPG dia nggak akan pernah meledak, nggak akan ada pecah belah. Tapi dia jadinya kelempar. Ngaceng karena ada percikan tersebut. Mau ada orang yang ngerokok, mau ada yang orang nyalain korek, ya itu sama kayak gini kan. Ini kan nyala nih, karena dia keluar. Iya, ya. Nih, ibu nggak tahu kan kalau ini ada kebocoran. Itu kan kebocoran ini. Tuh. Ini nggak kelihatan kan? Ibu lagi masak lama-lama, begini. Tuh. Ini pemadam nggak berasa, tapi yang lain panik. Kalau misalnya sama aja kalau misalnya kayak tadi kayak Pak Dini bilang kalau misalnya nyala kan pasti bakar ya. Saya menyala panik nggak bisa ngapa-ngapain, cabut aja dari sini regulatornya. Diangkat itu. Diangkat, nggak akan ada namanya api masuk ke dalam tabung gas LPG terus meledak, nggak akan ada. Tetap karena dia kan dari sini nih ditekan, ada tekanan jadi keluar isinya. Kayak gitu maksudnya Apa ya? kalau lagi posisi gitu Enggak akan ada api yang masuk ya. Makanya kalau misalnya ibu bapak misalnya mau pergi keluar kota ataupun ninggalin rumah, regulator mending cabut aja. Yang di itunya ditempelin. Jangan tempelin atau setengah. Ya, setengah juga sama, jadi nggak akan ada tekanan. Di sini nih, kan ada yang jualan tuh. Kalau ada itunya dipasang kan kayak. Oh, yang ini sistemnya deras itu jangan. Itu tidak direkomendasikan. Sistem berat, jadi ini tuh ada gini. Ininya diputar atau ininya di klub, ininya diputar dulu biar aman. Itu di sini ada karet di sini kelihatan di sini. Yang ada karet, suka ada karet. Ada yang putih, ada yang hijau gitu. Iya. Ya. Ya, tapi yang penting kayak gini aja, yang penting SMI terus yang kayak gini. Jadi lebih gampang ketika ada kebocoran, misalnya kebocoran dimanapun, cabut langsung lebih gampang. Tapi kalau sistemnya dat yang ada putaran atau misalnya yang ininya macam-macam, lebih sulit. Gitu. Ya, yang penting intinya ketika tabung gas LPG-nya, Kadang-kadang suka pakai karet di rumah saya. nah itu pak salahnya. Nih ya, Nah, pakai ini. karet di situ. Ya, ada kebocoran Majeos, ibu-ibu mau panik, Majeos keburuan ya, belum ada api padahal Ada jerekan. ya. Kalau misalnya seperti itu ya, kayak kemarin ketancep saya ini. Nih ya. Atau boleh plastik tapi yang gitu ya. Nah, ada pentil yang kecil di tengahnya, tekan aja 2 kali. Asal dari kayu, boleh tusuk gigi, plastik, asal jangan dari besi. Itu fungsinya buat apa? Ya. Buat nutup. Karena gini kan, biasanya ngejeos nih, biar nggak ngejeos. Ini dalam kebocoran 2 kali. Ya, kalau misalnya ibu berani, boleh pakai. Kalau misalnya enggak, ya. Keluarin aja sampai Terus habis. ngejeos, bawa tabung gas LPG-nya keluar rumah. Ya. Itu juga habis. Jangan dilempar ke rumah tetangga Cara bunuh diri. atau ke rumah mantan, jangan ya. Jadi biarin sampai isinya habis. Kalau misalnya nggak berani usut-usut kan, aduh dia terus ngegeos, takut meledak dan tidak akan pernah meledak sebelum ada api. Kecuali ini ngegeos, nyalain mesin, pasti nyala. Kayak kalau misalkan lagi posisi nyala lampu, terus matiin lampu nggak apa-apa. Nah, ini jangan. Kita nggak tahu isi tabung gas LPG ini bocornya kemana, keluarnya kemana. Jadi jangan ada Jadi kotak. gini, kalau ada kebocoran, ya di rumahnya ada kebocoran, jangan ada aktivitas apapun. Lampunya nyala, biarin nyala. Lampunya mati, nggak usah dinyalain. Atau mau nyolokin apapun ya, dispenser misalnya atau nasi, jangan. Jadi biarin aja. Duh ini buat tabung gas LPG. Jadi jangan ada aktivitas apapun. Tabung gas LPG ini berbau tidak? Bau.
Sebetulnya tabung gas LPG ini nggak berbau, sama seperti gas penyusun udara lainnya. Ada nitrogen, oksigen, helium, dan sebagainya. Yang paling tinggi kan nitrogen, karena dia sifatnya netral. Oksigen itu di di yang kedua. Kalau 78% itu nitrogen, oksigennya di 21. Kalau dijumlahin 99%. Unsur udara lainnya yaitu adalah cuma 1%, dan ini itu gas lainnya hanya di 0,002%. Jadi kecil ketika bersatu dengan penyusun udara lainnya. Dia sebetulnya tidak berbau, tapi pemerintah dikasih ciri khas indikator. Namanya etil mekaptan. Etil mekaptan. Nah, kalau misalnya nanti di rumahnya bau etil, ya. Kalau di rumah bau etil, cepat-cepat buka pintu, buka jendela. Jadi Kalau macet gimana jendelanya? apa? Dibobrak. Nah, ketika seperti itu, jangan pakai exhaust fan ataupun kipas angin. Jadi biarin aja keluar dulu. Ya, Kabur serangan. biar kabur sendiri. Nanti bersatu dengan penyusun udara lainnya. Cuman banyak masyarakat nih, kebanyakan ada kebocoran itu. Kalau bukan dari itu, dari karetsil yang warna merah. Ya, karetsil yang warna merah. Makanya digantiin gitu. Iya, harus diganti karena nggak tahu kita udah rusak Nggak doer. ya atau udah jelek, nggak pas. Ganti karetsilnya. Kalau bukan karetsilnya berarti dari regulator. Kalau dari regulatornya misalnya udah dipakai ternyata masih bocor. Akhirnya banyak yang tadi Bapak bilang dikaretin di sininya. Karetnya 1 apa 2, Pak? Sekarang 1 ada 2. Kalau 2 berarti pedes banget. Ya, jangan dikaretin. Ataupun ada yang biasanya diganjal di atasnya, Aku pakai itu. pakai coen, Ah. ya. Terus diganjal pakai batu, ya. Tukang gorengan banyaknya kayak gitu. Mungkin tukang gorengan aman saat itu karena di luar ruangan. Tapi kalau ibu bapak tabung gas LPG-nya di dalam ruangan, ya, di coetan, di batu. Nah, akhirnya ada kebocoran, kita nggak tahu bocornya rusak di mana. Nah, tadi ketika dinyalain lampu, terjadilah ada hentakan serentak ledakannya. Jadi jangan coba-coba kalau bau etil ya, cepet langsung buka pintu, buka jendela, biar bersatu dengan gas penyusun udara lain. Kalau itu alat itu Apa? yang dipegang itu sampai berapa tahun? Ini hanya untuk 60 kali pakai, 60 ganti. 60 tabung. Kalau misalnya yang 3 kilo setahun setengah. Tapi kalau yang yang warna biru bisa sampai 5 tahun. Nah, makanya kenapa ada kebocoran? Sebetulnya bukan dari tabungnya salah, regulatornya juga banyak yang salah. Karena udah sering dipakai, udah lama kan ininya bisa gitu. Ini, ya, gitu. Jadi mending ganti lagi yang baru. Ya, gitu. Oke, saya ledakin di sini ya. Apa? Teteh jangan ih. Tabungnya diledakin. Ih. Kayak teh yang biasa bisa. Apa tuh ya, Pak? Iya. Bapak boleh minjem sepatu? Mau dibakar dulu? Iya. Gantinya kalau rusak ya. Iya, siap. Nanti sama kampus diganti nggak apa-apa ya? Apa? Kayak di kelas ini. Pak, nggak apa-apa ya Serius? di kelas ini apa ya? Kampus nanti diganti nggak apa-apa ya? Ya, nanti diganti. Ya, saya udah capit. Kata mah kulit lebar. Ada apanya ini? Bapak, bisa ini? Sangat terpaksa adanya ini. Saya pinjam nggak apa-apa ya? Tadi nulungin, dipademin buah. Mereknya apa Pak? Ini bukan yang bekas gitu ini ya? Udah dibuka Pak? Itu rasa apa? No.
Ini sepatu anak 42, saya pakai 40. Oh, ini sangat. Pak Didin, nggak apa-apa saya pinjam dulu. Boleh. Boleh ya? Pinjam dulu ya. Ini mereknya apa? BKKBN tuh. Pondok saya nggak ada satu. Nah aja meren, nah aja. Dipinjam ya? Boleh ya? Eta mah fitnah. Neng Citra terus nikah sama Soalnya nyawa-nyawa kondom. udah pro itu kan? Itu udah pro cenderung. Oke, sangat terpaksa pakainya balon dewasa ya. Pak Didin, ya nanti diganti lagi. Ya Pak, mesti tanya anak kita Pak. Tuh, banyak jadi kita jangan khawatir Pak. Sakung ageng lagi kawadahan ini Pak. Nih, ini sangat terpaksa pakai balon dewasa. Ini puskesmasnya. Iya, kan? Ini puskesmasnya saya balon anak-anak. Adanya balon dewasa ini puskesmas. Ini kita hitung bareng-bareng ya. Yuk, 1 gitu. 1, 2. 'Ini umpamakan di dapur ibu terjadi kebocoran di bawah 1 menit, ya. Ini jangan dilihat balonnya, Bu ya, tapi lihat ilmuannya, Bu. Jadi, ya kamu juga. Kamu jadi balon gas ya? Tidak. Oh, balon gas. Dengan fungsinya. Pernah ngalami. Saya sama kawan ini kawalan Dari mana nyari balon aja enggak ada. Pakai aja. Jadi wake up deh. mau bikin balon gas gitu. Ini orang yang dagang orang banyak. Jadi selama ini kan jangan untuk meledakan tabung gas besi, Bu ya. Menekan balon anak-anak juga nggak bisa, Bu. Makanya dia dipaksa pakai ini. Karena ini tipis, Bu. Ya? Ini tipis sehingga bisa mengembang, Pak. Nggak bisa kalau balon untuk anak-anak yang hijau nggak bisa, Bu. Apa, Bu? Enggak bisa. Nah, ini nanti jadinya Iya, ada Pak. tantangan serentak itu seperti apa gitu kan. Ini isinya satu rumah atau Pas satu meledak, ruangan. Bu ya. Isinya tabung Kenapa gas sering LPG. meledak yang tabung hijau? Karena sering ganti regulator yang pertama. Dan yang kedua kan ini ada lagunya, Bu. Meletus balon hijau, itu tabung hijau. Udah, cukup lah. Silakan Bu di video Bu. Ya untuk eviden Bu ya. Boleh. Bisa Budita, Budita. 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 Oh Budita. Arahkan ke Budita. Ya, kita ledakan di sini ya. Gak apa-apa dah dikasih. Gak apa-apa. Lihat Bu. Kebetulan ini untuk eviden Bu ke Budita. Nih, ini kan tadi satu ruangan isinya tabung gas LPG. Gak ada lagi ventilasi udara ya. Terus ada yang ngerokok. Bentar Pak, belum. Pondok gini deh. Masih. Masuk aja ya, Mas. Bu kelihatan Bu ya. Kelihatan. Nek kajian nih Budita kacina jalan. Udah jelas, udah jelas. Jelas Bu ya. Live tapi direkam juga. Ya udah. 2 direkam. Udah. Nah ya, arahin. Hah? Kalau dapat Dapat di sana tapi mau lanjutin. Bensin yang satu. Iya, Bensin. ya Pak, atau selesai ada kayak deh. Gak ada. Ya Pak, terjadi kebocoran di dapur Ibu 27 detik tadi ya Bu ya? 27 detik kan? Ya, nanti rasakan sensasinya Bu ya. Maaf itu, lihat orang Mau apa ibadah? Gitu Pak.
Baik. Mati apinya. Apinya mati. Yuk. Dur. Apinya kecil aja. Yuk teuing. Sieun euy. Sieun. Hati lu sok orang. Jadi gue ya Bu ya itu enggak. Kaget. Inilah Bu bahayanya kondom bocor Bu ya. Nanti sama kondom bocor. Ada kamu. Ya. Seram. Betul nggak Bu? Makanya harus hati-hati. Jadi sebetulnya saya ramah Bu. Kalau ibu jangan tidak memaksakan. Jadi begitu menghirup bau gas Bu ya, segera bawa. Ya, Sita, udah? Ya, siap. Silakan. Oke. Ya. Jadi Ya Bu, itu bau etil sisanya Bu. ya tadi bawa etil. Tapi itu nggak apa-apa. Justru yang bahaya seperti ini yang tadi cos. Udah gitu. Yang ajar jas yang bahaya Bu. Dios. Itu nggak apa-apa. Itu sisanya kamunya. Ya, kalau udah mau Sisanya, ya. dina regulator harus tinggal mau habis sih. Saya yang bisa bahaya ini Bu. Bu Deos ada Ini suka. Jadi bukan meledak, itu penyalaan api secara serempak Bu. Blum gitu. Nah, itu. Karena terlalu bocor terlalu lama. Depan ini nah, asik putar. Masih ada nggak? Ya, kalau nak kayak ini. Itu mau majikan anak ayo kondom. Aja deh kondom cenah. Ada tuh. Karena mau diminta lagi Pak itu Pak buat diledakin lah. Oke. Ya, ada pertanyaan habis itu tentang gas? Teh kalau misalkan di mobil digoler-goler di bawah nggak apa-apa, itunya Apanya? aparnya Enggak apa-apa Bu, bebas. Nggak Asal boleh. itu yang podar, yang powder yang ya. podar. Ya kan nggak ada tempatnya jadi nggak golernya di Nggak bawah. apa-apa di dekat jok nggak apa-apa Bu, Oh. di pinggir. Karena yang podar itu tekanannya menggunakan tekanan nitrogen Bu ya. Nitrogen itu sifatnya netral Bu. Kena panas Oh, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa bebas saja. Oh, iya. Justru saya anjurkan yang podar kalau di mobil. Oh, iya. Bisa ya bangsa itu kan. Nah, Ada. bisa tinggal dikit jos ya. Oke, kalau misalnya dari listrik juga sama. Kalau listrik itu karena plus minus, terus banyak yang serabutan itu. Kalau misalnya kayak apa setrikaan, yang suka ada kabel-kabel yang serabutannya, jangan sampai disolatifin lagi. Biasanya airnya disolasian. Nah, banyaknya kan disolatifin ya, jangan disolatifin. Jadi mending ganti lagi aja. Nah, beli lagi yang baru. Ataupun kebanyakan colokan yang terlalu banyak gayanya. Iya. Ada pakai nyolok kok. Ya keluar. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya itu kebanyakan gaya ataupun listrik Spanyol. Ya. Nah, tahu listrik Spanyol? Separuh nyolong. Iya, separuh nyolong. Nyolong sana, nyolong sini. Akhirnya kebanyakan gaya, terus panas, percikan itu pasti nyala. Jadi kalau dari listrik pasti dari situ. Cuman kita kan nggak tahu. Pak Dini tadi bilang ya Pak Dini, nggak ada yang 20 tahun udah diganti instalasi listrik. Kita nggak tahu kalau misalkan. Ataupun kalau dispenser jangan terlalu kalau misalnya habis ya jangan dikemasi shock. Jadi mending dicabut. Kalau masih ada airnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kosong nggak ada airnya, mending dicabut. Pernah ada dari dispenser kebakaran. Ataupun ini hair dryer. Hair dryer juga jangan. Hair dryer disimpan di sofa, ditinggal. Ya. Pernah ada di Kota Bandung dari hair dryer. Akhirnya satu rumah mobil motornya habis. Dicabut. Apa? Dari HP juga. Dari handphone juga sama. Kalau kebanyakan Ya enggak, pokoknya gini Bu ya, upamakan ini masukkan Bu ya. Upamakan ibu yang meninggalkan rumah dalam keadaan lama. Upamakan ibu mau pergi ke Pangandaran Bu ya. Jadi setelah ingat, nah kalau terkait Orang ke Pangandarannya udah berapa dirinya jebolnya Pangandaran. Ini malah giling mudik. gini, upamakan gini Bu ya. Ibu mau rekreasi ke Pangandaran. Nah, ini kan jalan Bu ya. Ini nggak posisi jalan. Upamakan ibu mau rekreasi ke Pangandaran waktunya seminggu. Saya sarankan silakan ini buka regulatornya. Buka gini, copot, simpan. Ya, sok ibu baik. Tapi nggak usah ditutup kayak apa ya? Nggak usah ditutup itunya. Ya usah, izin aja. atau nggak setengah? Enggak, Kadang-kadang pakai tapi plastik. kalau ibu bapak mau meninggal rumah dalam waktu sebentar, upamakan ibu mengantar anak sekolah jam 7.
bulan jam 12. Saya sarankan tabung ini apa regulator ini jangan dicabut Pak. Ini kan jalan dan jalan. Ini tutupnya setengah Bu. Setengah. Ya. Gini. Jadi aliran gasnya tidak jalan, tapi regulatornya susah dicabut. Kenapa seperti ini? Maksudnya agar regulator ini awet. Karena regulator ini hanya direkomendasi untuk 60 tabung. Ya. Oh, jangan sampai dibuka tutup jadi kayak tabung. Ini diwakilkan ini Bu. Cepat rusak letna. Ya, cepat rusak. Cara ngetes sudah belum? Angkat, angkat, ya Pak ya. Cara mengetes regulator ini angkat, goyang Pak. Kalau 1 kali 2 goyang sudah terdengar suara, nah, ini menandakan sudah lemah. Bapak di rumah berapa goyang sudah keluar? Makanya ganti regulatornya. Ya. Tapi kalau Bapak sekali, 2 kali 3 bulan masih kuat, akan. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Karena waktu evakuasi sedikit. Ya, evakuasi. Nih, saya mau nanya dulu. Tadi ada jalur evakuasi nggak di sini? Di atas kan? Ada. Dari atas. Belum dipasang, kalau dari minta sini, dipang nunjukin mah teh. sekalian harus lihat di set lain ya. Nah nanti kalau Itu sebelah kali di mana Bu? Di sana, di Sama luar. poinnya di mana? Di atas, Di atas. checkpointnya di atas, Di sana. di luar. Kalau untuk faktor yang di sini, kalau pasien pasti kesini masuknya semua. Ada atas bawah. Oh, jadi ini bukan ruang pasien. Pasien Pasien. ada tapi pasiennya hanya sedikit, kalau yang banyak tuh di atas. Oh. Jadi di sini lebih banyaknya untuk pertama. Ibu hamil. Oh, ibu hamil. Kalau dari sini berarti kalau lewatnya tetap jalur Keluar. sini. Kalau Keluar. kita evakuasi itu jalur di sini keluar. Kalau yang dari apa? Yang di bawah. Dari bawah. Ya dokter itu Ya. atas. Itu ketua ini. Jadi kita tuh ada dua. Satu kalau pelayanan itu ada di sini sama di atas. Kalau yang untuk pelayanan seringnya di atas kan Oh, iya. banyaknya. Ini juga ada. Tapi di sini lebih banyak untuk kantor gitu. Oh ya. Tapi kalau misalkan evakuasi bisa dipakai tangga ini. Ini nanti ke atas. Ke titik kumpul juga di atas. Atau lewat tangga yang ini. Yang luar. Yang di luar. Sini. Oke. Berarti Jadi kalau bisa jalur dua-duanya sih sebetulnya. Iya, Kalau tergantung. Kiri ke atasnya atau ke dia. keluar. Tempat dedet tuh. Sebenarnya gini, Oh, lebih dia cepat mau kemana untuk ke assembly point? Sini. Sini kan. Sini. Nanti kalau yang dari sini langsung Atas. keluar lewat sini, ya. Kalau yang keluar ke atas berarti jalurnya langsung cepat ke sana. Walaupun titik kumpulnya tetap di luar situ kan, ya. Yang penting lebih terdekat untuk evakuasi, ya. Ada jalur evakuasi. Kalau bisa nanti di sini terus lagi jalur evakuasi, ya. Nah, jalur evakuasi itu apa sih? Jalur evakuasi Jalur menyelamatkan diri. Percepat. untuk apa? Untuk menghindari Untuk menghindari menyelamatkan diri. Pemindahan ke tempat yang lebih aman. pemindahan barang ataupun orang dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Di sini tempat yang aman di mana? Luar. Yakin semuanya keluar? Ada yang ngumpet di kamar mandi? Ya, atau ada yang ngumpet dulu di pojokan? Karena ketika ada kejadian bencana ataupun kebakaran, kita nggak tahu harus larinya kemana. Kadang panik duluan. Ya, oke. Di sini kalau bencana di Kota Bandung ada apa aja sih? Gempa. Banjir di mana banjir? Banjir Cimenyan, Kabupaten Kota Bandung. Yang segede gitu. Longsor di mana longsor? Saya sarankan yang ini aja Bu. Kota Bandung kalau di Kota Kecil, Bu. Kota Bandung longsor. Yang kecil. Yang kecil segede lebih kecil dari itu. Setengah kilo. Banyaknya kalau banjir itu cuma air yang mengendang. Ketika udah hujan gede baru airnya tinggi. Tapi ketika udah reda airnya biar banyaknya kalau ada yang kolot ya itu baru disebut banjir. Ya. Apalagi bencana di Kota Bandung? Kebakaran, Tumbang, puting beliung. puting beliung, apalagi? Gempa. Yang paling bahaya apa? Gempa, kebakaran. Gempa bumi. Ya, ada
sensor lembang atau patahan lembang yang melintang patahannya ya. Setiap tahunnya itu 3 sampai 6 mili ada pergeseran. Ya, cuman nggak tahu kapan kejadiannya. Kejadian yang waktu di Palu, tahu kejadiannya begitu dahsyatnya ya. Itu kita di Kota Bandung lebih dari kejadian di Palu. Jadi di Palu seperti itu, di Kota Bandung lebih dahsyat daripada itu. Ya. Karena apalagi Kota Bandung ini seperti mangkok ini ya, ada cekungannya. Nah, ada patahannya itu setiap tahunnya 3 sampai 6 mili. Ya. Ada pergeseran dan kita nggak tahu kapan ada kejadian ya gempa bumi. Nah, ketika nanti ada kejadian gempa bumi, apa yang akan ibu bapak lakukan? Jangan panik dulu. Jangan panik. Gimana jangan paniknya? Tenang dulu, tenang. Cari tempat yang aman. Mencari tempat yang aman. Kita ke jalur evakuasi. Oke. Nih, saya istilahin dulu. Ini kan lagi puskesmas. Evakuasi itu pemindahan barang ataupun orang dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Saya contohin ada 3 orang di sini. Yang pertama kakek-kakek udah tua, ya, terus susah untuk berjalan. Yang kedua ibu hamil yang lagi hamilnya besar sampai 9 bulan. Ada juga wanita cantik yang sehat. Harus yang mana terlebih dahulu? Sehat. Cantik dan sehat. Yang mana? Ibu hamil? Yang cantik kan gampang. Kakek-kakek? Nggak kakek-kakek? Dia dibantu juga, dibantu. Cantik bener. Yang cantik terlebih dahulu karena dalam keadaan sehat. Walaupun wanita cantik bisa dibikin hamil ya. tapi yang Karena apa namanya, orang hamil biasanya harus terlebih dahulu kan. Ya. diselamatkan. Orang cantiknya dalam keadaan sehat ya. Menurun Angka cuma 3. Ketika tadi orang cantik terlebih dahulu dia keadaan sehat. Yang pertama orang yang sehat terlebih dahulu kita evakuasi. Jadi untuk disuruh lari jalan dia lebih cepat, lebih bisa. Ya nggak usah kita bantu. Cepat jalan. Kalau jalur evakuasi dia lebih bisa keluar. Goyo mantep Ya. Yang kedua kurang sehat ya atau bolehlah ibu hamil yang masih bisa digendong. Ya. Yang ketiga baru kakek tua tadi ya boleh pakai peralatan apa ya untuk dievakuasi keluar. Ya ataupun orang-orang sehat terus pingsan dan juga yang tidak sadarkan diri atau meninggal. Jadi dalam keadaan hidup ataupun meninggal pasti dievakuasi. Ya, jadi pasti dievakuasi mau hidup ataupun meninggal. Nah, ketika dievakuasi, sekarang kalau misalnya ada gempa bumi, ibu bapak di sini apa yang akan dilakukan? kolong meja. Berlindung, menyelamatkan diri. Kemana berlindungnya? Meja. Bawah meja yang aman. Ya kayak di Jepang Di dengan bawah meja. Ada mejanya di sini? meja terleot. Ayo. Lumayan meja tahu. Leot. Boleh meja, tapi mejanya yang bisa muat sama kita. Jangan mejanya kecil. Sampai 3 orang susah. Yang pertama itu adalah ketika ada gempa bumi, kita lindungin kepala. Kenapa harus lindungin kepala? Karena ini adalah alat vital. Ya, dokter di sini ada yang lebih paham. Di sini alat vital. Kalau misalnya orang ketabrak, kegeleng, kebeset, kepalanya setengah. Langsung innalillahi ya. Tapi kalau orang ketabrak, potong kakinya doang, masih bisa hidup. Karena semuanya ada di alat vital kita di pusat di kepala ya. Jadi bagaimana caranya melindungi kepala kita terlebih dahulu. Ketika udah lindungi kepala ya, boleh ngumpet di kolong meja. Tapi mejanya jangan dari kaca dan harus kuat, jangan reot ya. Alungkeun kamu Ya, jangan kuat. Setelah itu hindarin dari kaca. Kalau ada kaca menghindar, jangan dekat-dekat sama kaca. Udah dari kaca kita boleh lari ke ruangan terbuka, asal jangan
hindari lift ya, ataupun kalau pakai hak tinggi dilepas haknya, jangan dipakai. Terus kalau dalam keadaan apapun belum dinyatakan aman gedungnya, jangan pernah masuk dalam hal apapun alasannya. Jadi jangan coba-coba. Kalau misalnya ada ibu ketinggalan di lantai 10, biarinin aja di lantai 10. Karena kita harus mengevakuasi diri terlebih dahulu. Terus kebakarannya udah besar, kita susah, apalagi nggak ada APD, nggak ada alat pelindung diri. Tunggu sampai petugas datang. Jangan coba-coba, kasihan kita tolongin aja. Masuk tanpa APD, akhirnya kita bisa menjadi korban. Kita bukan yang nolongin, malah jadi korban juga. Tadinya satu korbannya, jadi bertambah menjadi 2. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya dalam keadaan apapun ya. Tadi yang pertama apa? Lindungi kepala, masuk ke kolong meja, hindari kaca, dan lari ke ruangan terbuka atau ke masuk sebelum dikatakan aman. Nah, kalau misalnya di ruangannya nggak ada apa-apa, nih, kalau di ruangannya nggak ada apa-apa, boleh cari pojokan atau pondasi, ya, pojokan, ya, sudut segitiga triangle atau siku-siku. Karena keadaan kalau gempa bumi ya, pondasi goyang, kuat pondasi pojokan, nanti reruntuhannya seperti ini. Jadi segitiga triangle. Iya, jadi kita bisa terlindungi di sini. Kalau nggak ada apa-apa. Tapi pojokannya jangan dekat kaca kayak gini. Iya, Yang tidak ada kacanya. Ini, nah, di pokoknya yang ada kawat. cuma satu susah Bu. Semuanya lari ke situ. Ya, besi benar. Kalau misalnya itu karena pondasi segitiga siku-siku, boleh ke pojokan. Terus kalau misalnya dalam keadaan darurat, panas bisa kebakaran, jangan coba-coba tangannya kita seperti ini, ya, tapi seperti ini, karena ini refleks. Ketika seperti ini bisa kedorong, ataupun ada hantaran panas, ya, kita pasti refleksi seperti itu. Tapi kalau seperti ini, ya, ada hantaran listrik bisa kena. Kalau misalnya seperti ini, langsung karena ada refleks kita langsung. Jadi kalau misalnya gini berarti boleh kita nyanyi bareng-bareng? Nyanyi apa? Yuk berdiri dulu. Kita nyanyi bareng-bareng. Oh, memang jago dan Yuk Badin, berdiri Badin. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Oh, ada dulu. Apa? Lindarilah kaca, kalau ada gempa, lari ke ruangan terbuka. Tet, totet, hey, gitu. Sekali lagi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ngumpet di bawah meja. Kalau ada gempa, hindarilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke ruangan terbuka. Tetet, totet, hey. Oke, ya. Tapi ingat, kalau lagi ada gempa bumi, nyanyi kalau jangan nyanyi dulu ya. Jangan ya Bu, kalau ada gempa beneran, jangan nyanyi, cuma ingat lagunya kayak gini, lindungi kepala ya. Hindari kaca, langsung lari ke ruang terbuka, gitu ya. Oke, sedikit lagi ada
Ada. Oke, kodrat apa? Kode merah. Berbahaya kebakaran. Kodrat. Kebakaran, gempa. Ada kebakaran. Kode blue. Ada yang butuh. Oke, bisa berarti ya semua. Ada helm, ada berapa helm? Nah, Helm apa aja? Putih, kuning, merah, biru. Merah, Putih buat arsip. biru. Merah buat apa merah? Oh, yang itu tuh. Orang ngerti putih itu arsip. Api oh, yang bawah tadi, yang bawah itu. Pemadam. Terus helm putih, Untuk arsip dokumen. arsip dokumen. Kalau ada data pasien boleh dibawa gitu nanti ya. Terus kuning, Kuningnya itu aset kalau nggak salah. Aset. Ingat gak? beda-beda ya karena ada yang biru Eto sama bawa api ke bagian pun. biru sama kuning itu biasanya ada yang suka dibalik. Jadi Dibalikin biru ya. biasanya ada yang aset ataupun biru biasanya ada yang buat medis, alat-alat medis. Biasanya kalau kuning pasien atau kalau di sini apa yang kuning? Aset tadi, ya aset atau alat medis. Jadi ketika ada P3K pertolongan pertama alat-alatnya juga alat medis itu ya. Kalau nanti yang biru itu misalnya ada korban evakuasi timnya pakai yang biru. Ada whiteboardnya kalau bisa nanti ditempel pakai whiteboard, helm merah, helm kuning, helm biru ya, putih. Terus dicek untuk PJ penanggung jawab. Jadi siapa namanya, kalau di rumah sakit kan pagi, siang, sore. Kalau di puskesmas mungkin hari-hari misalnya atau enggak pagi siang gitu kan. Jadi bisa ditabelin untuk ketika ada kejadian udah langsung tanggap. Manajemen kebakarannya, manajemen kebakaran dulunya udah siaga. Siapa nih si tim pemadamnya? Siapa tim yang bawa aset atau dokumen? Ya, itu. Dan siapa yang mengevakuasi? Si kasih Fitri bawa aset. Jangan sampai gini, nggak bawa saya mah, bawa aja. Jangan sampai seperti itu. Dia mendorong-dorong meja. Kejadian kebakaran tidak bisa sistem perwakilan. Ya, kayak dewan. Kalau dewan kan bisa perwakilan siapa. Kalau kebakaran mau nungguin RT, RW keburu habis kebakarannya. Jadi lakukan pemadaman. Gitu. Ya, jadi nggak bisa. Jadi langsung dipadamkan. Kalau misalnya ada data-data yang penting ya, ada data pasien, takutnya pasiennya terjebak di dalam kamar mandi atau ada lagi masih dirawat, pasiennya ditinggalin, kita nggak tahu ada data-data. Mau pakai handset. Nggak pakai headset, Kalau di WC. pakai nggak tahu atau ada alarm di sini, ada alarm. Oke, mau pakai handset ya. Kalau bisa nanti ada alarm, jadi kedengeran ada darurat. Izin alarm tersebut jadi kedengeran semuanya. Pakai paging. Ada kejadian kebakaran misalnya di lantai berapa untuk semua evakuasi diri keluar gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Kalau Anda tuh nyimpen ini di mana teh? Kita belum nyimpen tuh karena belum melengkapi. Yang lebih gampang dibawanya. Kalau di atas ada nih. Kita pengen mau dua, Kita bikin dua. Oke, dua boleh. Ini ya, soalnya banyak kaca-kaca. Kalau mau Bali Di sini aja sih sebenarnya. mau helm Bawahnya. Ini udah atau segitu kita asal sembarangan. Atau di sebelah sini, kalau sebelah sini gimana teh? Ah, ini aja di sini. Di sini ya? Ini pepet. Berarti ini Asal mirip Bali. Ini di sini. Mau helm orang. Sama apar nih. Kalau apar juga sama digantung dan terlihat. Boleh di bawahnya. Apa? Aparnya, kalau aparnya itu menurut Perda itu 14 meter lari sebenarnya. Iya, ada yang 14 meter ataupun 20. Ya, jarak antara apar itu Perda sesuai aturan. Gitu. Jadi ada 14 meter lari itu ada apar setiap 14 meter. Iya. Tergantung gitu. Digantung ya tadi berapa? 80 sampai 120. Ya, jangan terlalu tinggi ya. Jadi minimal 80 sampai 120. Lebih biar gampang dibawa gitu. Ya minimal 3 kilo. Gitu. Dan jalur evakuasi ya. Nanti jalur evakuasi misalnya ini pasien di sini dikasih petunjuk ini keluar. Gitu kan. Jangan sampai Tunjuknya nggak jelas ya. ya, Ke WC. jalur evakuasi. Nah, taunya ke toilet.
Maka aku bisa terbijil-bijil. Jadi nggak bisa untuk keluar jalur evakuasi. Bisa jalan. Terus assembly point ada ke atas ya. Soalnya kita nggak ada lagi apa? Iya. Kalau nggak dikasih aja Ini lu kata di tangga, sini. we kata Di UA. sini assembly point atas gitu. Jadi kayak pakai arahan petunjuk gitu. Kalau letak jalur evakuasinya berapa meter? Kalau jalur evakuasi itu biasanya ada yang di Ketika atas, imah. ada yang di bawah. Kalau kebakaran. Nanti ketika imah evakuasi. Soalnya kalau kebakaran, yang kebakaran tuh asap tuh udah karbonnya yang bahaya ke hirup kita bisa pingsan. Nah, kalau ada kebakaran, asap itu masih bisa ada oksigen kita 30 cm. Ya, 30 cm di bawah. Kenapa kalau ada kebakaran kita harus melangkah? Karena masih ada oksigen di bawah. Gitu. Karena kalau misalnya kita gini, hirup asapnya, karbonnya yang bahaya, kehisap pingsan kita. Gitu. Apa? Saya suka ada yang Racunan CO2, racunan CO2 keluarnya. Iya, itu. Racunan Jadi, CO2. makanya di bawah merayap. Makanya kenapa ada jalur evakuasi di bawah, terus low mendadak gitu ya, jadi nyala. Ketika ada kejadian kebakaran, gelap semuanya, kita merangkap kelihatan untuk ke jalur keluar. Walaupun kalau di bawah ada yang nggak kelihatan, ditempel juga ada yang di atas. Iya. Jadi gini misalnya, kalau ini tempatnya kan buat yang kedap, itu ada yang di bawah. Nanti kalau di sini biar kelihatan jelas. Iya. berarti bisa di atas. Ya. Cuman kalau apar tetap harus digantung. Ya, digantung dan terlihat terpapang jelas. Misalnya di sini, kelihatan di sini. Nah, ya. Yang penting nggak kena pasien. Biasanya kalau di puskesmas takutnya kena kesalahan sama pasien. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Oke, saya cukupkan sekian. Nanti kita langsung praktek. Ya, prakteknya di mana? Di atas jalan. Ya, di atas jalan lagi. Nggak ada tempat lagi. Ya, karena kan gini ya, naiknya Gelombang. ya, karena kalau mobil pemadam juga kan naik pasti nanjaknya ke atas ya. Kalau pemadam kebakaran, pemadam yang hebat di kita atau di sini? Begini, ini sebenarnya juga bisa dioperasikan. Kalau kenapa kehandalan alat ini? Kenapa kehandalan alat ini? Dan cara pengoperasian alat ini sangat penting untuk diketahui oleh ibu bapak semua. Ya. Tolong dicatat. Karena kalau selama ini ibu bapak hanya mengandalkan air dari geger mereka, lihat apa yang terjadi kalau terbakaran bahan cair. Bahan cair itu bisa dari bensin, thinner, spiritus, minyak dan sebagainya. Saya akan bikin api sebesar drum ini. Kesulitan seperti apa, Bu? Silakan budinya nanti di Budita. Ini di sini. Ini di sini. Sok yang banyak dokumentasinya. Ya, saya punya. Siapa? Hadir, Pak. Dia mah ada kesetnya. Pakai karung goni bumin. Kalau berani. Ya, saya bikin api sebesar ini, Bu. Itulah cobanya. Jangan gorila. Oh, yang putih itu. Ya. Ya. Panas, coy. Ya. Ya, punya. Ini langsung kena muka. Ya. Baru sebesar drum ini, Bu ya? Iya. Betul nggak, Bu? Ya. Bu Haji, Makanya Tutup, Bumina tutup. begitu lihat api jangan Iya, biar udah panas ditawa. seperti ini, Bu. Jangan disiapkan pakai air ya. Jangan, Pak. Kenapa? Karena ketika ujian ini berkaitan, Bu. Bahannya masih ada, bahan cair. Udara ayah, Udaranya masih ada, panas ayah. panasnya masih ada, Bu. Makanya Ibu jangan aneh kalau lihat kebakaran di laut, Bu. Kira aku di laut kahuluan cina. Ya, seperti begini. Itu akan susah. Lompat kabeh. Ada video bisa? Video. Sekarang Ibu dokter dulu ya. Siap? Ibu, gini Bu dokter. Ibu senang yang besar, senang yang kecil. Yang sedang. Yang sedang, oh yang kecil mana? Kamu gas. Itu.
Ini Bu, selama ini masyarakat masih punya asumsi bahwa kalau terjadi kebocoran, terjadi trouble dengan tabung gas, biasanya solusinya supaya dimasukin ke air. Betul nggak Bu? Ya. Saya berbicara realita Bu. Padahal itu cara pandang yang keliru. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekalipun dimasukin ke air, apinya masih bisa nyala Bu. Cek Bu, Bu, izin Bu. Ibu ya. Cabut saja. Ini saja Bu. Pegang tabung. Lepas. Lepas tak. Sekarang tangan kiri Bu pegang ini. Kan itu udah bisa. Tes dulu. Tes dulu. Tes. Hop. Angkat. Ya. Dia masukin ke air, apinya masih bicara nyala Bu. Tuh. Tapi kalau di rumah ibu ada si merah, ibu tidak perlu khawatir, ibu tinggal buka dikit, jos, tekan Bu. Jangan turun meter. Jangan terlalu nafsu. Lanjutkan lah, jadi dulu aja Bu ya. Lagi, ibu lagi siapa Bu? Adik, Bu Atin mana? Yang undang saya Bu Atin. Atin lah, Batin biar berani. Ibu Badin Ageng, Badin Walit. Gede. Masuk Ageng. Cok itu cabut dulu Bu. Bu cabut. Ya siap. Tes dulu Bu, tes dulu. Tes dulu. Untung orang boleh cium. Sini Bu, ke sini Bu. Bawa sini. Bawa sini Bu. Lihat di apinya kemana Bu? Ke sana. Tekan dari sini. Tekan. Jangan, ibu-ibu mana naksir aragam. Kita siap kita. Siap. Ini bayar tempat pos mana? Sok. Badin Walit, Badin Ageng. Kecil seberapa kecil? Yang hijau, yang kecil. Kecil aja lah. Hah? Kecil aja segini. Yang kecil aja. Kecil. Sok Bu yang mana Bu? Itu yang itu Bu. Ya, ini yang halon Bu. Ya, ini yang halon Bu ya. Ini aja Bu, biar sakit aja Bu. Biar sakit aja. Dito ini udah nyala. Pegang ya. Ibu tidak? Lehernya Dita. Beratnya Bu. Beratnya Bapak nak. Ya, langsung. Apa. Betul nggak? Udah, tutup Pak. Udah. Sekarang pakai apas. Pakai keset. Apas. Gua mau. Pakai eta ya? Sok, cobain Bu. Pakai pakai keset tuh di Cibuy. Ya. Nah. Gini. Ya saya buka ya. Umpamakan di rumah ibu belum punya alat itu. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh ibu? Ibu bisa menggunakan apas, ya. Apas itu alat pemadam api sederhana. Itu Bu Bimin sana. Iya, Min. Mana? Ini Bu. Lain pakai ini. Ini Bu. Umpamakan gini. Udah sini. Ini kelihatan main-main Bu ya, ilustrasi. Umpamakan gini. Itu nyala terus. Tungku. Ini tungku Bu ya. Ini tungku. Dapur ibu. Di Habis sini rasa. ibu kamar mandi. Ibu lagi nanak nasi umpamakan Bu Mimin. Ibu Mimin sambil nunggu nanak nasi ya. Karena nanak nasinya jam 12 siang, tokan panas, saking panasnya Ibu Mimin mandi dulu. Itu kan tungku. Ini kamar mandi. Oh, ibu mandi, ujuban. Setelah mandi, ibu kayak pakai aduk, ya. Setelah mandi kan ibu. Setelah mandi kan ibu pakai aduk, papa pakai aduk. Ekor perempuan agak atas sedikit. Setelah ibu keluar dari kamar mandi, ibu melihat tungku sudah menjadi api. Ingat, buka aduknya.
Jangan berteriak Bu ya. Ingat, ada kalau berteriak nanti tetangga datang. Kasihan ya kalau mewek aja Bu aja. Celupkan ke air. Iya, iya. Kenapa harus celupkan? Maksudnya agar pori-pori kain ini tertutup oleh air Bu. Iya. Sehingga dengan tertutupnya oleh air, otomatis unsur udaranya tidak bisa bersentuhan ke titik api. Ambil. Karungnya ambil, Ibu ingat. Kan Ibu lucuri Ibu, jangan berteriak. Lalu gini Bu, umpamakan tunggunya agak atas. Dia, Ibu seperti jaipongan tuh, belak tuh gitu Bu. Setelah posisi begini, silakan Ibu maju ke tungku. Ingat di saat maju Ibu jalannya jangan asal-asalan. Ibu ulah. Jangan Bu, tapi harus menyamping agar Ibu lebih berhati-hati. Karena sama harus searah dengan angin. Nyamping, nah ini Bu, nyamping ya. Ingat Bu, Ibu jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu api membesar dia. Ih, sini. Ih. Oh iya. Enggak apa-apa Bu ya. Kan nggak teriak. Anggap aja kamar sendiri Bu ya, kamar mandi ya. Iya. Nah, setelah Beb, ya. Lalu duduk Bu, nanti setelah keluar asap putih, menandakan api ini sudah padam. Sudah mati. Nah, kalau sudah begini, silakan Ibu ambil lagi seperti tadi. Pakai deh. Ada lagi. Tapi ingat, Bu, Boleh. ingat, Paling mau hadap. ingat Bu, setelah dibuka, jangan ditengok. Umpamakan begini. Wah, jangan, karena takut-takut api nyala. Langsung pakai lagi ke Ibu. Dan orang Bu ya, daripada Ibu kehuruan, mending dulu gir. So, yang nyata. Sok di video Bu untuk dokumen. Ya, Pak, banyak yang video Pak, tenang. Ayo dulu. Pakai deui. Sok dulu ya. Biar keluar asap putih ta. Urut ya. Pakai lagi hadap ya. Pakai lagi ceritanya. Kotor. Begini Bu. Kalau Ibu di rumah Ibu hanya mengenakan apas, bagaimana kalau apinya dari atap rumah? Apakah mungkin Ibu bisa kasih aja? Tentu tidak Bu ya. Jadi tetap solusi yang paling efektif, tetap di rumah Ibu harus punya alat ini. Tidak mah kudu maju. Yang kecil 350.000 Pak. Kecil mana? Yang 3 kilo, yang 3 kilo di atas ini. Nanti Ya. kau sih Bu. Ya Bu ya. Nanti kawan simulasinya undang Pak Dini ya. Ini kan sudah ada ini. Ya. Ya Bu ya. Jadi tetap solusi yang paling efektif di rumah Ibu harus punya alat ini. Ya. Karena kalau punya alat ini, api mau di atap rumah Ibu tinggal buka dikit, Iya. jos. Tabung gas, ya buka dikit, jos. Ayah garung, buka dikit, jos. Bu, jadi Ibu aman. Bapak datang buka dikit. Pertanyaan tadi, menyambung pertanyaan Ibu siapa? Bu Nopi dengan Bu Kapus. Tadi Bu Nopi kalau sudah dicabut, ya Bu ya. Mana sih? Menopi mana? Cabut, Bu Nopi ya. Ya. Nah, lihat Bu. Nah, ini sebelum tadi digunakan jarumnya kemana Pak? Ke hijau. Sekarang jarum kemana? Ke kiri ya. Sok Bu. Ya, Ibu tongeng-tongeng. Ini tongeng. Tongeng. Bawa. Itulah. Tadi ada ya. Buka pos tadi bertanyakan. Ibu tongeng ke Ibu. Tongeng ke. Tek. Ada Bu? Ayo, racun apa-nya? Ya. Masih ada. Nah, tadi sebelum digunakan jarumnya ke hijau. Sekarang jarumnya sudah ke merah Bu Novi. Ya. Jadi masa kalian. Tekanannya nggak sekali. Kada dicas di refill si ulang. Refill bisa kan? Dan jelas ada tekannya. Kenapa nggak bisa direfill? Bisa, tapi maksudnya harus direpel. Jadi refill. Jadi ini ya Berarti kelemahan kayak ini hanya bisa oksigen, untuk kayak oksigen. satu kali. Oksigen. Beda dengan yang CO. Nih, kalau CO ini kan tadi sudah dipakai sama saya. Ya Bu ya? Nih. Harga beda Bu. Saya curi gimana Bu ya tuh.
Saya mengharapkan, menyarankan Bu, untuk kedepannya, contoh, ini kan ruang pasien Bu ya. Ilustrasinya gini Bu, masyarakat pasien datang ke puskesmas ingin sehat, betul nggak Bu? Kebetulan masyarakat itu punya penyakit sesak napas. So masyarakat dokter. Ya dokter, di saat datang ke puskesmas, Bu ingin berobat, lalu nunggu dulu di ruang pasien. Untung alhamdulillah pada saat ini sampai saat ini belum ada insiden kebakaran. Saya khawatirkan, umpamakan begitu ada kebakaran di sana Bu, di panel ada kebakaran, ibu semprot pakai ini, betul api padam, tapi nanti pasien tambah bengek Bu, betul nggak Bu? Nanti kedepannya silakan paksakan Bu, minimal satu aja Bu, yang CO ataupun biasanya di lab Bu, yang ini. Yang ini. Tapi karena kalau ada apa-apa, umpamakan terjadi insiden kebakaran di sini, ibu pasti padamkan pakai ini. Api padam, pasien aman Bu. Ya, Bu, ya? dipakai lagi ya. Ini bisa dipakai lagi Bu. Adapun nanti Bu, gini, ibu jangan khawatir. Adapun nanti ibu nanti kumaha kumaha di perubahan siapa mangat biasa Bu. Ku ambil bantuan. Barang mah ayo deh kayak gitu. Mangat biasa. Silakan Bu, apalagi Emang harganya beda jauh. beda ini 900 Bu. Ayo. Ini 300. Bu, tapi ini siap ibu ya. Tahun ini 1 juta lebih terus kan. Ini sama. Ini sama dengan puskesmas. Ini sama. Ini sama. Ini kan yang lain juga. Contoh, saya pun sudah puskesmas, sekarang saya anggarkan yang ini. Enggak, ini yang harga sejuta sekian kayak 900. Gini. Kenapa ini 3 kali terlalu berat ya, saya perempuan. Apa Bu? Bu, ini tas berat. Ibu saya mau agak. Agak, Bu itu. Oh, pegang pantatnya. Agak. Ini harus dekat. Ini yang dekat, karena panasnya diserap Bu. jarak dekat itu mah. Sok, nah, panas dulu. Tekan Bu. Ini dong. Ya. Tapi harganya diskon bagi Bapak dari pas praktek. Sama. Beda ukuran enak di mobil. Sok, kecil. Di bawah. Tapi ini alon tidak enakan bekas Bu ya. Sedikit aja. Sedikit dah. Sok. Ya. Yang ini alon, ini agak bau Bu. Ini yang dikejar Bu. Ini alon. Kalau yang ini sama ini. Sama ini kodar ini. Ini yang di mobil ya? Nah, ini saya bangsa lagi Bu. Dia mah anu bosa, dia anu bodas. Saya kodar sama. Sok. Pak. Tak kau apa? Ya, ini tergantung perusahaan Bu sukanya warna apa. Kalau perusahaan itu sukanya warna merah, ya. Makanya jangan aneh. Kalau apar ini racun apinya ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Ya, Bu ya. Bu, saya nggak terlalu mahal, saya di bawah rata-rata Bu. Terus terang Bu, sok. Saya juga tuh mahal Bu, kesel sama instansi Bunya. Kan resmi Pak itu teh. Resmi Bu. Kalau kita segala dulu. Sekarang sasieun. Bu kita hidup ada nganyuk. Alhamdulillah cepat ya. Saya bakar banyak. Bisa diganti. Kalau yang ini Diisi lagi. Saya gini Bu ya. Kalau ngisi di mana? Silakan Ibu bebas asal di perusahaan yang direkomendasi pemadam. Atau di pemadam. Atau Ibu tahu saya kan kamu cinta ada kami. Maaf Bu, saya berkalikan. Kita berbicara analogi. Ibu tahu nggak Bu? Kalau tabung apaan ini diisi sama saya, racun apinya pakai tali Bu atau anti sampul. Saya yakin Ibu tidak bakalan tahu. Iya, maaf Pak. Karena api tertutup. Ya. Ya, dan transparan Bu ya. Mungkin bisa ketahuannya di saat ada kebakaran.
Kalau ibu ya Jadi bala-bala. saya jasa potong bu ya. Baru terjawab ya. Kalau tabung apa ini diisi rapi yang asli, barusan terjawab. Dalam waktu 2 detik api padam. Betul nggak bu? Tapi kalau tabung apa ini diisi rapi api ku abal-abal bu. Begitu ada kebakaran, begitu ibu sepuluh api bukannya padam. Malah api membesar bu ya. Makanya jangan tinggi harga murah. Saya bukan iklan, silakan kita kebetulan kan ininya orang tuanya bu ya. Kita lembaga. Ini di sini ada di Sukabumi itu 2017 ada Islamabad. Katanya kan rata-rata seperti Tabungnya bu, tabungnya ini isinya racun apinya. Ya Mbak, ada yang 2 tahun, Ada yang 1-2 tahun bu. Boleh kakak main kakak? Nah, contoh gini, ya udah ini kan nih, utama itu. Ini kan ada ABC. Ini buat apa? Ini bukan merek sirup bu. Ini kelas kebakaran. Jadi ada kelas A kebakaran, ada kebakaran kayu, kebakaran kayu, ada kebakaran Nah, kalau misalkan tabungnya masih di hijau aman, masih ada tekanannya. Walaupun udah expired, efektivitasnya tinggi kene. ya kan masih bisa dipakai. Bisa barusan. Ini biasanya racun apinya kan ada buatan Jerman, ada buatan Meksiko, ada buatan Cina. Itu tergantung racun apinya. Kalau racun apinya yang buatan Jerman itu bisa 2 tahun. Tapi saya sarankan setahun sekali aja. Kenapa setahun sekali aja? Ya, memang gini. Ibu sekarang beli sekarang, Bu Mimin ya. Umpamakan mobil ibu, rumah ibu aman. Di saat tahun 2024 bulan September tanggal 19 umpamakan ibu rumah ibu aman. Nanti ibu dengan suami bikin api. Jadi jangan api asmara aja Bu ya. Tapi api beneran. Coba pakai latihan dengan anak kecil. Biar ada ibu kasih kepada ibu. Baru isi lagi. Jadi apar ini jangan diisi dalam keadaan penuh. Pakai ini kocok-kocok kayak begini kocok-kocok. Oh, tuh kan. Maksudnya pakai yang ini yang kita Bapak mau yang dimaksud Rata-rata yang pokoknya harga mah Bu pas Nanti di belakang. mau di nasi sore. nama Ya yang sengaja jadi biar nggak ngantuk. siap fasilitasi Bu Citra. Ini semuanya boleh Bu. Ini semuanya boleh diajukan ke kita nanti dikirim Bu satu-satu yang kode. Kita dulu Ada balik sabar bulan Penas tahun dari Barang sama ini. Hah? Barang sama ini yang Oh, dari yang puskesmas dari ya pasti 2019. Udah pernah dipakai sekali bahasa eta. Kiraha aya naon 5 kebakaran. Eta naon teh ieu kita teh dudurukan teh salah mah. Disukan terus. Di pinggirnya teh ada tangki bensin. Wah, Kok suka suka ruas. Teh nya kita teh pohon deui pokona mah. bensin itu buat apa? Ya kan dia menyimpan bensin di rumah buat biar kalau misalkan isi bensin nah ya mau misalkan lagi daruratnya ada Atau kudu kapom. nah Misalnya kapom. kita teh bahasa teh dudurukan aya tanah di deket didinya poho kan langsung kaluhur aya luhur aya pohon kan sieun kaluhur yang geus mah eta di itu daripada ka pohon ke ka imah meureun gitu. Nah, udah ya.